Di dalam mitologi Cina, Tao Tia ini adalah seekor monster yang terkenal dengan sifatnya yang serakah dan rakus. Dan dia digambarkan selalu kelaparan dan akan memakan apa saja untuk bisa membuat dirinya kenyang, termasuk memakan dirinya sendiri. Wah, mirip-mirip nih sama cerita tadi. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, siapa di antara kalian yang punya boneka Labubu? Nih, bonekanya yang ini nih. Ada nggak yang ketika beli boneka viral yang satu ini sampai rela beli dari Just Tip atau mungkin antri panjang sampai berantem-berantem gitu ya? Karena memang Labubu ini lagi ngetren banget geng, di Indonesia terkhususnya. Orang-orang rela ngantri panjang sampai 10 jam untuk bisa dapetin boneka yang satu ini. Sampai ada orang-orang yang buka Just Tip saking tingginya permintaan untuk bisa mendapatkan boneka Labubu. Dan orang-orang yang mengantri Labubu itu sampai rusuh geng. Hanya gara-gara boneka yang satu ini habis stoknya di toko, jadinya rebutan. Dan saking banyaknya orang yang suka dengan boneka Labubu ini dan pengen punya langsung gitu ya, sekarang tuh mulai banyak boneka Labubu yang palsu atau KW. Dan hal ini memang lumrah sekali terjadi di negara kita ataupun ya dimanapun lah. Pasti yang namanya barang KW itu cepet banget munculnya. Dimana ada barang yang lagi viral, pasti versi KW-nya nggak mau kalah. Banyak yang mengatakan tren boneka Labubu yang ada di Indonesia ini hanya sekedar tren FOMO alias ikut-ikutan. Dan banyak orang yang sebenarnya nggak paham itu boneka Labubu itu sejarahnya seperti apa, trennya itu muncul karena apa, dibuatnya untuk apa. Tapi hanya karena idol mereka memiliki boneka tersebut, nah semuanya pengen punya juga. Hari ini gue pengen ngajak kalian nih untuk ngebahas apa sih menariknya boneka Labubu ini dan mengapa jadi benda yang diperebutkan. Karena menurut gue pribadi ya nggak ada yang spesial sih dari boneka ini. Dari yang gue lihat tuh kayak ya udah biasa aja gitu. Dan malah bonekanya agak menyeramkan sebenarnya. Nah dan bahkan nggak cuma gue doang, banyak orang yang beranggapan kalau boneka Labubu ini ya terlihat menakutkan. Kayak kebayang aja gitu kita taruh di rumah atau di kamar gitu, tiba-tiba malam-malam lampunya gelap, tiba-tiba ngelihat bayangan boneka ini. Wah serem banget. Nah tapi ya namanya tren tetaplah tren. Semua orang pasti nggak mau ketinggalan dengan tren tersebut. Nah tapi geng, di balik viralnya Labubu yang disukai oleh banyak orang, sebenarnya ada cerita yang tersimpan di baliknya. Ada teori konspirasi yang menurut gue cukup menyeramkan. Ini berbau sejarah dan kayaknya asik buat kita bahas. Supaya kalian yang mau memiliki atau mungkin udah memiliki boneka Labubu ini nggak cuma ikut-ikutan pengen memiliki karena FOMO, tetapi juga tahu nih value-nya seperti apa, sejarah dari boneka ini bagaimana dan siapa pembuatnya. Nah hari ini gue bakal ajak kalian untuk membahas tentang boneka ini. Langsung aja kita bahas tentang kontroversi dan juga teori konspirasi dari boneka viral yang bernama Labubu di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelum kita bahas sejarah dan teori konspirasi yang menakutkan tentang boneka ini, ada baiknya kita bahas dulu nih tren Labubu di Indonesia dan mengapa boneka yang satu ini jadi viral banget. Jadi geng, viralnya Labubu ini berawal dari salah satu idol K-pop yaitu Lisa Blackpink, yang mana dia ini pernah memposting dia sedang memegang boneka Labubu Macaron. Macaron, bacanya gimana? Coba deh koreksi gue kalau salah. Dan sebenarnya Lisa ini sudah memposting Labubu ini dari tahun 2020 karena Lisa adalah seorang penyanyi terkenal, apalagi dia adalah seorang idol K-pop. Nah udah pasti fans K-pop itu cenderung sangat fanatik gitu kan. Yang mereka lihat ada pada idolnya pasti beramai-ramai bakal
ingin memiliki juga. Nah, ketika Lisa Blackpink itu memposting foto dia dengan Labubu, banyak orang yang akhirnya ikutan pengen punya boneka tersebut. Yang mana pada awalnya orang-orang tuh ya sebenarnya banyak yang nggak tahu itu boneka apa, kenapa kok serem, kok kayak monster gitu. Nah, tapi karena yang pegang adalah Lisa Blackpink, mereka nggak peduli boneka itu mau serem kek, mau ada apanya kek, yang jelas mereka pengen punya, ya biar sama kayak idol K-popnya. Namun sayangnya di saat itu, geng, Labubu ini nggak bisa ditemukan dengan mudah, terutama di Indonesia, karena harus diimpor terlebih dahulu dari luar negeri. Yang gue tahu ya, hanya ada satu toko offline yang menjual Labubu ini di Indonesia, yaitu Popmart, yang store-nya itu ada di Mall Gandaria City. Nah, karena suppliernya itu cuma satu di sini. Jujur ya, ini gak ada unsur endorse atau mempromosikan si tokonya. Gue menyebutkan nama tokonya ya karena memang dia satu-satunya gitu. Jadi tanpa harus gue promoin, kayaknya kalian bakal kesana juga untuk cari ya boneka Labubu versi original. Kecuali kalian beli di ya retail kali ya, atau Just Tip, atau mungkin beli KW, ya itu udah beda cerita. Dan di Indonesia sendiri, jadi banyak orang yang rela untuk mengantri di store Popmart tersebut dengan ngewar Labubu di sana. Jadi ada istilah ngewar lah, perang memperebutkan Labubu. Dan kalau berdasarkan sumber yang gue dapatkan nih dari media akurat nih, Labubu ini dijual di Popmart tersebut, satu boxnya harganya itu sekitar 230 ribuan. Dan ya cukup terjangkau lah untuk masyarakat kita Indonesia yang mungkin suka dengan idolnya gitu kan. Yang jutaan aja disikat, apalagi cuma 230 ribuan. Udah pasti bakal ramai banget yang mau beli. Dan harga tersebut ya bisa berubah mengikuti dengan nilai mata uang rupiah, karena Labubu ini kan benda impor. Jadinya bisa sewaktu-waktu tuh naik harganya. Cuma geng, toko Popmart tersebut juga punya website resmi. Jadi ya setiap orang yang mau beli tinggal pilih gitu di toko online-nya, atau juga bisa datang ke toko offline. Nah, tapi yang gue lihat banyak orang yang memilih untuk antri di toko offline dengan cara datang langsung. Banyak banget video-video yang ada di TikTok yang memperlihatkan kondisi orang-orang yang ngantri untuk mendapatkan boneka Labubu ini. Dan kalau kalian perhatikan nih geng, antriannya itu sampai keluar mall, dan itu rame banget. Bahkan bisa dikatakan nih ya, kalau kita bandingkan dengan ketika iPhone terbaru rilis di iBox atau store-nya Apple, orang yang ngantri itu nggak sebanyak orang ngantri boneka Labubu. Ya di sini nggak heran juga sih, selain ini memang tren banget, udah gitu kan harganya terjangkau, nggak semahal iPhone gitu kan. Bahkan nih di salah satu video yang gue lihat, ada orang yang rela datang ke Gandaria City itu di jam 5:30 pagi untuk ngantri membeli boneka Labubu, yang mana di jam segitu itu jauh dari jadwal bukanya mall tersebut. Nah, saking gilanya, banyak orang yang nggak mau ketinggalan, nggak mau kehabisan boneka tersebut. Bahkan ada yang datang lebih pagi, yaitu di jam 3 pagi, geng. Ketika dia sudah sampai, ternyata di sana bahkan udah banyak orang-orang yang ngantri juga. Dia masih kurang pagi ternyata. Jadi benar-benar se-hype itu. Banyak yang rela menunggu boneka Labubu ini bahkan dari subuh hari. Ya kebayang aja tuh ya, kalau dari subuh jam 3 gitu. Bukanya mall tuh jam 10 biasanya. Ya hampir berapa tuh, 7 jam ya? Gila, gokil banget. Dan orang-orang yang mengantri Labubu ini sempat rusuh, geng. Karena mereka sudah mengantri berjam-jam untuk mendapatkan Labubu, tetapi ternyata ketika mereka sampai di sana dan tokonya buka, itu stoknya habis, stoknya terbatas, dan banyak orang yang akhirnya kecewa. Udah datang dari subuh hari, ngantri lama, tapi ternyata barang yang mereka mau nggak ada. Bahkan ada yang sampai marah-marah dan memprotes pihak dari Popmart karena stoknya yang habis. Mereka menyalahkan pihak Popmart sebagai toko atau distributor satu-satunya di Indonesia. Ya kenapa nggak nyediain yang banyak gitu? Udah tahu itu barang laku banget. Nah, tapi menurut gue nih geng ya, nggak sepenuhnya hal tersebut bisa disalahkan kepada si toko. Kalau memang stoknya Labubu itu cuma ada 100 misalnya, yang mau dibeli ya lebih dari 100, ya otomatis stoknya bakal habis. Dan terkadang hal-hal viral kayak gini, itu bukan berarti si tokonya itu nggak menyediakan banyak. Bisa aja si pabrikannya atau suppliernya dari luar negeri itu hanya menyediakan untuk di negara kita Indonesia hanya 100 piece. Jadi wajar aja kalau benda-benda viral kayak gini bakal dibikin limited stock supaya harganya itu bisa makin mahal dan stoknya langka. Saking banyaknya yang gak terima karena stok Labubu ini habis, sampai ada salah satu orang yang ikut mengantri Labubu ini yang mengatakan kalau habisnya stok Labubu ini dia bisa bawa ke ranah hukum. Wah, kocak banget sumpah. Ini gimana ceritanya nih? Stok di toko orang habis, tiba-tiba lo mau bawa ini ke ranah hukum. Di dalam hal ini yang gue tangkap ya, mungkin karena mereka merasa ditipu dan dirugikan oleh pihak si toko. Sebab stok Labubu yang kosong, jadinya mereka kayak buang-buang waktu dan
sia-sia. Nah, mereka itu mungkin berharap ketika mereka antri, ya pihak toko udah memberitahu bahwa stok Labubunya habis supaya mereka nggak capek-capek antri. Tapi yang namanya toko gitu kan, ketika melihat adanya sesuatu yang hype, orang antri rame, ya dia pengen gitu membuat traffic dari tokonya itu semakin tinggi. Dengan ramenya orang antri yang otomatis itu akan menarik perhatian gitu kan. Nah, jadi ya nggak bisa disalahkan lah di dalam hal ini, apalagi sampai dibawa ke ranah hukum. Ada lagi nih geng, salah seorang yang mengantri untuk mendapatkan Labubu ini mengeluh kalau dia sampai nggak makan dari pagi seharian demi bisa mendapatkan Labubu. Tapi sayangnya ya dia juga nggak mendapatkan stok tersebut. Lalu geng, kerusuhan dalam antrian mendapatkan Labubu ini sampai harus dilerai oleh pihak security mall karena orang-orang yang sudah emosi, dan pihak dari tokonya sendiri yang diwakili oleh staffnya mengatakan kalau para staff sudah memberikan info sebenarnya kalau Labubu pada saat itu stoknya udah habis. Kakak masuk, kakak minta Labubu lagi, itu yang kita takutin kak, karena bener-bener barangnya udah habis gitu loh. Dan menurut video yang beredar, para staf itu nggak cuma sekali menginfokan stok Labubunya sudah habis, tapi sampai berkali-kali. Hanya saja banyak orang yang ya nggak dengar atau nggak mau tahu, atau justru nggak mengetahui lah informasi tersebut dan masih rela mengantri. Nah, staf dari toko tersebut bahkan mencoba memberikan penjelasan dan pengertian sama orang-orang yang ngantri kalau percuma marah-marah dan memaksa masuk ke store karena memang stoknya udah nggak ada, mau nyari apa gitu. Dan kericuhan pun tidak bisa terhindarkan dan ramai diperbincangkan oleh netizen-netizen yang heran kenapa orang-orang kok sampai segitunya ingin mendapatkan Labubu. Kayak orang gak dapat makan gitu, kayak orang gak dapat apa ya, kayak lo kalau gak dapat Labubu lo mati gitu. Aneh banget kan. Kita bisa lihat ya di luar sana tuh banyak orang yang kelaparan gitu ya, ketika mengantri sembako dia gak bisa dapetin sembako, ya wajar dia marah-marah. Ini boneka Labubu geng. Nah tapi geng, jangan heran ya, mengapa orang-orang ini bersikap anarkis seperti itu, bersikap ya sampai brutal seperti itu. Nanti ini semua ada kaitannya dengan si boneka tersebut geng. Nah jadi semua ini tuh sebenarnya ada teori konspirasinya dan bisa dikatakan sudah dibuat, tersusun dan terkonsep. Kenapa gue bilang demikian? Ya karena nanti kalian akan menemukan fakta bahwa sosok boneka Labubu ini dibalik semua itu, dia ini adalah sebuah simbol dari keserakahan dan simbol dari ya ketamakan. Dan ini mirip sekali dengan fenomena ketika orang-orang yang sedang mengantri Labubu ini ya menunjukkan sikap mereka ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Dan kenapa gue bilang ini berhubungan dengan ketamakan? Ketamakan itu kan yang artinya tuh rakus gitu ya, pengennya dapetin dia semua. Nah karena geng, di dalam antrian orang-orang yang ingin mendapatkan boneka Labubu ini, ternyata ada beberapa orang yang menjadi reseller atau just tip yang juga ikut antri, yang sebenarnya dia paham gitu bahwa benda ini tuh ya limited gitu, tapi mereka sampai rela antri untuk bisa memborong Labubu yang banyak lalu dijual kembali dengan harga yang mahal. Ini bisa dikatakan ya sebuah bentuk ketamakan gitu. Udah tahu stoknya kurang, kok pakai diborong di Indonesia? Ya seharusnya kalau memang mau jadi reseller atau jadi just tip, sekalian belinya di luar negeri. Jangan beli yang ada di Indonesia, supaya stok di Indonesia juga kebagian sama orang lain. Nah disinilah ketamakan itu terlihat. Dan ini nantinya bakal relate dengan teori konspirasi tentang sifat dari boneka Labubu atau simbol dari boneka Labubu ini. Oh ya, sebelum kita masuk ke teori konspirasinya, gue pengen jelaskan juga. Banyak orang-orang di dalam hal ini ketika mereka itu memiliki uang lebih dan pengen banget mendapatkan boneka Labubu, nah biasanya mereka nggak mau antri panjang. Orang-orang beruang lebih ini bakal memilih untuk pergi ke Cina demi membeli boneka Labubu. Mereka rela berkeliling Cina untuk bisa mendapatkan Labubu. Nah tapi ternyata kepopuleran dari Labubu itu sampai menyebabkan Labubu ini di-ban. Informasi ini disampaikan oleh salah satu akun TikTok dengan username Hani Mesiana 6. Labubu dikatakan itu sampai di-ban di sekolah-sekolah yang katanya karena ada sekelompok geng yang terdiri dari anak-anak SD yang memiliki Labubu. Mereka ini secara bersama-sama membawa boneka Labubu itu ke sekolah. Kalau ada yang belum punya Labubu, itu nggak boleh masuk ke dalam geng tersebut. Anak SD ini membentuk geng yang dimana isinya semua pemilik Labubu. Kalau belum punya Labubu tidak boleh ikut. Dan kejadian ini sudah termasuk ke dalam pembulian sebenarnya, ya mendiskriminasi teman-temannya. Dan kejadian ini menimpa salah satu murid yang sampai dijauhi oleh teman-temannya yang lain. Padahal sebelumnya anak ini punya circle, punya pertemanan, tapi tiba-tiba teman-temannya jadi menjauh gara-gara dia nggak punya boneka Labubu. Ya aneh-aneh aja emang. Dan akhirnya ada guru yang mencoba untuk mencari tahu kenapa murid tersebut terlihat menyendiri dan seperti dijauhi oleh yang lain. Terus di dalam ceritanya si pemilik akun Hani tadi, nah itu dia punya ibu yang kebetulan
ibunya itu punya cateringan di sekolah tersebut. Dan murid yang dijauhi oleh teman-temannya itu sampai nggak pernah ngambil cateringnya selama 3 hari. Dan akhirnya ibunya si Hani itu menanyakan nih kepada guru dari murid tersebut, kenapa cateringnya kok nggak diambil-ambil oleh 3 hari? Dan guru itu menjawab kalau murid tersebut nggak masuk sekolah karena mengalami frustasi akibat dibully teman-temannya. Alasannya ya bukan karena sakit, bukan karena izin, tapi ternyata dia nggak masuk karena belum punya boneka Labubu. Yang mana kalau dia nggak punya boneka itu, nggak ada murid yang mau berteman dengan dia. Ya, dia kagak masuk tante, karena dia belum punya Labubu, jadi dia nggak punya temen. Nah, sampai berita ini akhirnya ramai di sekolah tersebut, akhirnya pihak sekolah itu membuat peraturan agar tidak ada muridnya yang sampai membawa Labubu ke sekolah lagi. Nah, dan semenjak itu gak ada yang berani membawa boneka Labubu lagi karena dampaknya ya sebegitu besar. Kalian kebayang aja ya, anak-anak kecil loh SD udah diajarin flexing, udah diajarin jadi sosialita yang punya barang mewah menurut taraf mereka, dan menjauhi teman-temannya yang gak punya apa yang mereka punya. Nah, ini pendidikan yang aneh banget dan udah belok sih kalau menurut gue. Sejak dini udah diajarin ya untuk nyombong, untuk ria, untuk pamer. Wah, kacau. Yang mudah dikenali dari cirinya ini yakni telinga runcing dan gigi tajam menonjol serta perawakan kecil dan senyum nakal. Lalu geng, peraturan mengenai Labubu ini juga nggak cuma terjadi di sekolah yang diceritakan oleh Hani ini saja geng, tapi juga terjadi di Thailand ternyata. Nah jadi geng, Thai Industrial Standard Institute atau yang disingkat dengan TISI atau TC gitu ya, itu memberlakukan sebuah peraturan kalau setiap orang yang mempunyai boneka Labubu dan diperjualbelikan di Thailand itu harus lulus standar sebelum dijual. Hal ini disebabkan karena Labubu ini ternyata mengandung tekstil sehingga harus lulus standar industri, dan bahkan banyak juga yang memperjualbelikan gantungan kunci boneka Labubu yang menurut TC itu bukanlah mainan untuk anak kecil, melainkan itu adalah benda orang dewasa karena dari bentuknya itu nggak ada lucu-lucunya, yang ada tuh menyeramkan gitu. Dan oleh karena itu semua boneka Labubu yang ada di Thailand itu harus lulus standar, terutama standar kesehatan terlebih dahulu. Nah kalau sampai enggak, maka importirnya dan juga produsen dari Labubu tersebut akan didenda sampai dengan 2 juta baht atau kurungan penjara sampai 2 tahun. Sementara untuk penjualnya bakal dihukum sampai 6 bulan atau denda 500.000 baht. Nah jadi fenomena Labubu ini benar-benar viral banget gitu geng ya. Dan kepopuleran dari Labubu ini ternyata membuat orang yang tadinya nggak tahu ini apa, sekarang tuh jadi tahu. Dan banyak yang penasaran apa sih sebenarnya Labubu ini dan mengapa bentuknya itu kayak monster. Soalnya banyak orang yang justru aneh karena bentuknya itu nggak ada lucu-lucunya, tapi justru orang menganggap itu kayak unyu, lucu gitu, hanya karena dipegang oleh idol K-pop. Nah sekarang kita coba bahas nih mengenai asal-usul dari boneka Labubu serta teori konspirasi di balik boneka ini. Jadi geng, berdasarkan dari berbagai sumber yang gue dapatkan, ternyata Labubu ini diciptakan oleh seorang seniman yang bernama Kasing Lung yang lahir di Hong Kong pada tahun 1972. Namun setelah itu, si seniman ini kemudian pindah ke Belanda bersama keluarganya. Selama si Kasing ini berada di Belanda, nah di sanalah dia mulai mengenal banyak budaya di luar kebudayaan Cina dan kebudayaan Asia. Jadi dia udah mulai paham tuh dengan budaya-budaya Eropa, gimana orang bule menanggapi sebuah karya gitu. Salah satu hal yang dia pelajari ketika dia udah mulai pindah ke Belanda adalah cerita-cerita dari mitologi Nordik. Mitologi Nordik inilah yang kemudian menjadi inspirasi nih bagi si seniman ini untuk menciptakan Labubu dan The Monster pada tahun 2015. Nah jadi udah dari 2015 nih Labubu ini diciptakan, dan Labubu ini sendiri adalah bagian dari si The Monster tadi. Dan selain Labubu ternyata ada beberapa karakter boneka lain seperti Zimomo, Taikoko atau Tikoko, terus ada Spooky. Nah itu adalah bagian dari kelompok The Monster. Tapi memang Labubu yang paling viral gara-gara idol K-pop tadi. Nah namun sejak diciptakannya kelompok karakter The Monster ini, memang boneka Labubu dan boneka-boneka lainnya itu menjadi populer. Dan kalau kalian mengira bentuk dari Labubu itu gitu-gitu aja, kalian salah geng. Labubu ini sendiri sudah ada 300 versi yang berbeda. Banyak banget versinya. Tapi geng, walaupun si seniman yang bernama Kasing tadi itu adalah pembuat dari Labubu, itu mengakui kalau inspirasi dari bentuk Labubu ini berasal dari cerita rakyat mitologi Nordik, tapi banyak orang yang berasumsi kalau sebenarnya itu cuma karangan dia doang. Karena menurut orang-orang, tampilan dari Labubu ini sama sekali nggak berkenaan dengan karakter-karakter yang ada di dalam cerita mitologi Nordik. Udah dicari gitu, yang mana ya yang mirip sama Labubu, tapi nggak ada. Nah lalu usut punya usut, entah apa maksud dari si senimannya ini membuat cerita seolah-olah Labubu ini terinspirasi dari cerita
cerita rakyat mitologi Nordik, padahal aslinya dia terinspirasi dari cerita lain. Dan ini berhubungan dengan cerita dari agama Hindu. Kenapa demikian? Karena setelah diusut, ternyata bentuk dari Labubu ini mirip dengan karakter monster atau iblis yang bernama Kala yang ada di dalam agama Hindu. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang beragama Hindu bisa sedikit sharing dan memberikan informasi, bener nggak kalau iblis atau monster yang bernama Kala ini mirip dengan Labubu? Coba tinggalkan komentar di bawah. Dan di Indonesia sendiri nih geng, sebenarnya ada cerita yang serupa yang dikenal dengan nama Batara Kala, yang mana ini dicurigai dari sanalah inspirasi dari boneka Labubu ini diciptakan. Kalian perhatikan sendiri nih, ini mungkin gue sandingkan ya gambar dari Batara Kala tersebut dengan Labubu. Beneran mirip atau enggak? Terus geng, kalau dalam cerita rakyat Indonesia, Batara Kala ini adalah seorang anak dari Batara Guru dan Dewi Uma. Yang mana suatu hari, sebelum Batara Guru dan Dewi Uma istrinya menjalin hubungan, itu Batara Guru sempat mengajak Dewi Uma untuk berkeliling kayangan. Pada saat itu, Batara Guru dan Dewi Uma sempat melakukan hubungan badan lah. Padahal di saat itu mereka dilarang untuk melakukan hal tersebut. Yang mana pada akhirnya membuat Dewi Uma mengandung anak dari Batara Guru. Dan Batara Guru di saat itu merasa kesal dan marah kepada dirinya sendiri atas perbuatan yang dia anggap terlalu bodoh tersebut. Tapi lama-kelamaan dia juga marah kepada Dewi Uma. Dan dengan keadaan emosi Batara Guru yang di saat itu tidak karuan, dan dia berkata kalau apa yang dilakukannya itu seperti perbuatan Buto, yang mana Buto itu adalah bangsa raksasa. Kalau kalian pernah dengar cerita Buto Ijo, nah makna dari Buto itu adalah raksasa, orang yang besar. Ijo itu warnanya. Nah, di dalam hal itu, karena semua perkataan dari Batara Guru akhirnya menjadilah sebuah kenyataan. Perkataan dari Batara Guru ini yang mengatakan kelakuannya seperti Buto membuat anak yang dikandung oleh Dewi Uma benar-benar terlahir menjadi seperti raksasa. Dan setelah anaknya lahir di saat itu, Batara Guru benar-benar tidak bisa terima dan akhirnya kemudian mengusir Dewi Uma dari kayangan. Nah, kurang lebih cerita rakyatnya kayak gitu. Nah, tapi belum selesai nih geng. Kemudian setelah Dewi Uma ini diusir, dia juga ikut berubah menjadi raksasa yang dikenal dengan sebutan Batari Durga. Setelah dia melahirkan anaknya tersebut, anaknya pun lahir dalam wujud yang benar-benar seperti raksasa dan diberi nama dengan Batara Kala. Dan dikatakan kalau pada akhirnya si Batara Kala yang dilahirkan oleh sang ibu ini akhirnya menjadi suami dari Batari Durga lagi, menjadi suami dari wujud ibunya yang sudah berubah menjadi raksasa tadi. Karena bangsa raksasa itu nggak mengenal norma sehingga hubungan sedarah itu diperbolehkan. Jadi Batara Kala ini mengawini sang ibu untuk mendapatkan keturunan. Nah, kalau ada yang salah nih geng dari cerita gue ini mohon dikoreksi ya, karena gue mengutip dari beberapa sumber dan memang gue nggak terlalu mendalami tentang cerita rakyat atau cerita-cerita di dalam agama tertentu gitu. Dan kalian berhak untuk mengkoreksi. Nah, berdasarkan cerita tersebutlah Batara Kala ini yang akan menjadi raksasa jahat yang selalu memakan manusia, terutama anak-anak. Dan bahkan Batara Kala ini dikenal dengan sosok yang begitu tamak, begitu rakus karena adanya kemiripan dengan monster jahat yang suka memakan manusia, terutama yang bocil-bocil gitu ya. Banyak banget orang-orang yang semakin heran kenapa tren FOMO terhadap Labubu yang mirip dengan Batara Kala ini itu bisa membuat orang-orang jadi gila gitu. Sampai berantem lah, sampai ada yang mau nuntut ke hukum lah. Apalagi ya kalau kita lihat wujud dari Labubu ini selain mirip dengan Batara Kala, itu juga menggunakan unsur yang ada satanismenya. Ada tanduk seperti iblis dan berwarna merah, dan juga ada simbol 666 yang sangat erat kaitannya dengan satanisme. Kalaupun memang kemiripan Labubu ini dengan Batara Kala ini hanyalah kebetulan, ya mungkin aja si penciptanya yang bernama Kasing tadi memang gak terinspirasi dari sini, tapi kebetulan aja mirip gitu ya karya seni dia dengan Batara Kala. Ya tetap aja gitu ya, kita gak boleh menutup mata kalau memang ada varian Labubu yang mengandung unsur satanik. Jangan sampai ya geng di antara kalian yang membeli Labubu ini hanya sekedar FOMO tanpa mengetahui asal-usul dari boneka tersebut. Terus geng, kemudian selain dikaitkan dengan cerita dari agama Hindu yaitu Batara Kala tadi, kemudian karena si senimannya itu mengakui kalau dia terinspirasi dari cerita rakyat mitologi Nordik, nah akhirnya orang-orang mencari tahu lagi nih, ini ada yang lain gak yang mungkin mirip yang menjadi inspirasi si senimannya untuk membuat Labubu. Nah ternyata ada lagi geng, dan orang-orang mengaitkan Labubu ini dengan salah satu jenis monster dari mitologi Cina yang bernama Tao Tai atau Tao Tie tulisannya. Nah di sini gue baca Tao Tie aja gitu ya. Di dalam mitologi Cina, Tao Tie ini adalah seekor monster yang terkenal dengan sifatnya yang serakah dan rakus. Dan dia digambarkan selalu kelaparan dan akan memakan apa saja untuk bisa membuat dirinya kenyang, termasuk memakan dirinya sendiri. Wah,
Mirip-mirip nih sama cerita tadi. Dan Tao Tie ini digambarkan memiliki bentuk tubuh yang terdiri dari kepala dan mulut yang besar. Dan karena sifatnya itulah, Tao Tie ini dianggap sebagai sebuah simbol yang menunjukkan keserakahan dan digunakan untuk orang-orang yang selalu serakah terhadap sesuatu. Akhirnya nih ya, di dalam fakta ini banyak orang yang mengaitkan nih, apa mungkin jangan-jangan sifat dari Tao Tie ini dengan orang-orang yang rebutan Labubu sampai harus berantem dan mau nuntut segala, itu ada hubungannya gitu dengan simbol keserakahan ini. Karena kan ini tren yang FOMO dan rela ngantri lama-lama sampai ribut ketika Labubunya habis. Ya itu kan bentuk dari serakah gitu. Menurut kalian tuh gimana, geng? Beli Labubu hanya karena ikut-ikutan padahal nggak ada manfaatnya, hanya untuk memuaskan ego dan kesenangan pribadi. Karena boneka tersebut pernah diposting oleh Lisa Blackpink dan biar punya barang yang sama dengan Lisa. Nah, ini adalah gambaran lain dari bentuk keserakahan dan mirip banget dengan Tao Tie tadi. Jadi banyak nih orang yang menyamakan, oh berarti Labubu ini kalau memang terinspirasi dari Tao Tie, ya konsepnya memang dibuat agar orang-orang yang suka dengan kefomoan akan berebut boneka ini. Dan dari situlah simbol tersebut akan terwujud di dalam kehidupan manusia. Nah, itulah teori konspirasinya. Namun geng, terlepas dari segala kontroversi dan teori konspirasi mengenai keunikan Labubu ini, popularitas dari Labubu ini ikut membuat pendapatan dari toko-toko yang menjual boneka tersebut jadi meningkat sejak Labubu ini dipopulerkan oleh Lisa Blackpink. Menurut salah satu sumber yaitu Goodstats, toko yang bernama Pop Mart itu bahkan sampai berhasil meningkatkan pendapatan mereka menjadi 37,65 triliun rupiah, di mana jumlah pendapatan tersebut meningkat sebanyak 24 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gokil gak tuh gara-gara Labubu, geng. Dan kemudian di tahun-tahun berikutnya penjualan dari Labubu ini meningkat dengan sangat tajam sampai menyentuh angka sebesar 94,5 triliun rupiah tepat di tahun 2023 dengan laba bersih sebesar 16,2 triliun rupiah. Gak cuma itu, geng, tren dari Labubu ini juga membuat si toko yang bernama Pop Mart tadi memantapkan strategi untuk memasarkan Labubu dengan blind box. Jadi kalau kalian beli itu gak akan tahu nih kalian akan mendapatkan varian Labubu yang mana. Seperti yang gue katakan tadi, varian dari Labubu ini udah sampai 300 piece, 300 varian. Jadi banyak banget. Dan dengan strategi blind box ini akan mempengaruhi psikologis dari para pembeli untuk terus-menerus gak puas ketika mereka membeli Labubu untuk mengoleksi berbagai variannya. Dan ini adalah strategi untuk meningkatkan pendapatan dari si toko tersebut. Mungkin asik nih ya, kita bahas sedikit ya, siapa sih pemilik dari toko yang bernama Pop Mart ini yang berhasil dengan strateginya meningkatkan penghasilan dari penjual. Jadi geng, diketahui ya, kalau Pop Mart ini berada di bawah naungan dari seseorang yang bernama Wang Ning yang merupakan konglomerat asal Cina. Wang Ning ini lahir di provinsi Henan, Cina pada tahun 1987. Dan gak ada informasi yang lebih detail mengenai orang tua dari Wang Ning, bahkan cerita masa kecil dari Wang Ning juga masih ya belum diketahui lah. Namun, pada tahun 2009, Wang ini berhasil menyelesaikan kuliahnya di jurusan periklanan Universitas Zhengzhou, Cina. Dan setelah lulus, dia kemudian bekerja di perusahaan media digital yang bernama Sina, yang merupakan anak perusahaan dari Weibo. Tapi dia di saat itu hanya bekerja di sana selama setahun. Lalu dengan ilmu yang sudah dia dapatkan, dia kemudian mendirikan sebuah perusahaannya sendiri yang bernama Pop Mart tepat pada tahun 2010. Dan hal itu dia lakukan setelah dia pulang dari Hong Kong. Selama dia di Hong Kong, dia ini melihat banyak perusahaan retail yang menjual banyak produk yang sedang tren di masa itu. Dan dia melihat adanya sebuah peluang dan akhirnya memutuskan untuk membawa konsep yang sama untuk perusahaannya. Outlet pertama yang dia bangun, outlet Pop Mart yang pertama kali dia punya, itu berada di area Silicon Valley, Beijing. Wang di saat itu ya sempat menghadapi banyak masalah karena dia masih bingung untuk mencari produk yang akan dia jual di Pop Mart. Sampai pada akhirnya di tahun 2014 ketika dia mendaftar di Sekolah Manajemen Guanghua, Universitas Peking, di saat itu dia bertemu dengan beberapa orang di kelasnya yang memiliki visi yang sama dengan dia. Dan kemudian dia ini ngajak mereka untuk bisa gabung dengan perusahaan dia tadi, yaitu Pop Mart. Dan di tahun yang sama, Wang mulai memutuskan untuk mengurangi produk yang dia jual di Pop Mart. Dan dia cuma memilih untuk fokus berjualan mainan yang dikemas menggunakan blind box. Lalu kemudian dia akhirnya mengajak beberapa orang seniman untuk mengembangkan karakter-karakter boneka yang akan dia jual. Dan salah satunya adalah si Kasing tadi yang menjadi pembuat dari Labubu. Yang mana dari si Kasing inilah akhirnya pendapatan dari Pop Mart itu meledak dan meningkat dengan sangat tajam setelah viralnya Labubu di mana-mana. Dan menurut media CNN yang mengutip dari Forbes dikatakan total kekayaan dari Wang
uang itu bisa mencapai 4,2 miliar USD atau setara dengan 63,35 triliun rupiah. Karena kekayaannya tersebut, Wang Ning ini berhasil masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia dan menduduki peringkat ke-817. Dan oleh karena itu, Pop Mart dianggap berhasil menjadi sebuah perusahaan yang besar yang menjual mainan di Cina dan memiliki outlet di 30 negara termasuk negara kita Indonesia. Nah, di dalam hal ini kita nggak bisa menampik juga ya geng, bahwa kesuksesan dari Pop Mart ya kan yang membuat si pemiliknya jadi kaya raya itu gara-gara Labubu. Itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai tren dan asal-usul dari Labubu, yang mana ini sangat viral dan ada cerita konspirasi di baliknya, serta Labubu ini berhasil membuat kaya raya si pemilik perusahaan. Gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.